Pertemuan antara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono terjadi di kediaman SBY Cikeas malam ini. Apa makna di balik pertemuan keduanya? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Reza. Baik, Mas Adi, ini ada beberapa pernyataan baik itu dari AHY maupun Airlangga yang cukup menarik begitu ya. Tadi AHY berkali-kali mengatakan jangan sampai ada terjadi pembelahan karena pernah adanya benturan ideologi. Ini jangan sampai terjadi kembali ke depannya, jangan ada lagi politik identitas. Airlangga juga tadi mengatakan jangan sampai pemilu tahun depan 2024 ini menjadi pesta politik yang membelah bangsa menjadi dua. Dari statement-statement tersebut, bagaimana Anda menangkapnya? Ya, saya kira itu adalah satu pernyataan yang sifatnya normatif dan bersifat imbauan. Supaya di 2024 itu tidak terjadi pembalahan yang cukup ekstrim yang didasarkan atas dasar politik identitas. Politik yang mengunyah isu-isu yang berbasiskan agama ataupun isu-isu yang berbasiskan identitas tertentu yang itu terbukti cukup membelah rakyat di Indonesia secara umum. Yang kedua, kalau kita membaca rata-rata pernyataan AHY itu kan sebenarnya mengkritik sistem politik dan suasana demokrasi yang ada di Indonesia. Menurut AHY, sistem demokrasi kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, banyak masyarakat yang dinilai takut untuk mengkritik, kemudian misalnya perbedaan politik dianggap sebagai sebuah ancaman, dan ada upaya untuk mengotak-atik sistem pemilu. Jadi AHY sebagai ketua umum partai yang berada di luar kekuasaan, bagi saya itu adalah hal yang lumrah ketika mengkritik dan sikap politik pemerintah secara umum. Tapi overall, Mas, bagi saya, apapun pertemuan yang disampaikan oleh AHY dan Airlangga, kalau kita melihat rata-rata semangatnya sama. Jangan sampai urusan bangsa ke depan itu yang besar gitu ya, tantangannya juga besar terutama di bidang ekonomi, hanya dikuasai dan dikendalikan oleh golongan dan kelompok politik tertentu. Butuh politik kerjasama, butuh politik gotong royong, tidak ada pembelahan di situ. Itu yang disebut oleh Airlangga dengan tidak ada the winner takes all. Jadi soal kebangsaan kita ke depan itu harus ada kerjasama, sehingga pertentangan-pertentangan ideologis, perbedaan-perbedaan suku agama yang saat ini begitu mengeras, mestinya ditiadakan. Ke depan itu yang dipikirkan adalah politik gotong royong, politik kebersamaan, supaya persoalan-persoalan kebangsaan itu bisa diselesaikan secara umum. Jadi bagi saya ini adalah pertemuan kedua umum partai yang tidak lebih dan sekedar untuk memberikan imbauan kepada rakyat di seluruh Indonesia, supaya di 2024 itu pemilunya damai, jujur, adil, dan tidak terjadi pembelahan-pembelahan yang sifatnya ideologis, seperti yang terjadi waktu 19 yang lalu. Tapi yang sebenarnya paling ditunggu oleh publik itu, apa sebenarnya pembicaraan-pembicaraan di balik layar yang tidak disampaikan oleh AHY dan tidak disampaikan oleh Pak Airlangga. Kan itu yang sebenarnya kemudian coba untuk diterka-terka dalam pertemuan ini. Kalau hanya ingin bicara tentang bahwa tantangan kita ke depan itu adalah supaya Indonesia itu keluar dari kutukan middle income trap misalnya, itu nggak ada soal. Airlangga sering bicara itu. Kalau pertemuan ini hanya ingin bicara bahwa AHY ingin menegaskan demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja, AHY sering bicara itu. Kalau AHY misalnya bertemu Airlangga hanya ingin mengatakan ada pendoliman terhadap partainya yang dalam tanda kutip sedang untuk dikudeta misalnya, itu juga adalah hal lama yang sering kita dengarkan. Satu-satunya yang paling banyak ditunggu sebenarnya adalah sesuatu yang berada di belakang panggung dan tidak disampaikan kepada publik oleh AHY dan Airlangga. Baik, berarti hanya normatif saja yang dikatakan ya. Tapi kami juga melihat bahwa di sini berkali-kali dikatakan jangan sampai ada benturan, jangan sampai mengurangi lagi kejadian pada pemilu-pemilu sebelumnya begitu ya, 2019 dan juga 2014 sebelumnya begitu. Apakah ini juga menandakan bahwa akan ada pasangan ketiga begitu, sehingga memang benturan-benturan yang dikatakan tadi tidak terjadi pada pemilu 2024 nanti? Ya, saya kira sebenarnya itu tidak lebih dari sekedar imbauan moral secara politik. Sekeras apapun persaingan, itu apakah 2 kubu, 3 kubu, 4 kubu, jangan lagi ada pembelahan ekstrim seperti yang terjadi waktu seperti 2019 yang lalu. Itu jahat bagi demokrasi di Indonesia. Saya kira itu adalah imbauan yang cukup positif yang disampaikan oleh AHY dan Airlangga. Tapi memang ada asumsi, seakan-akan ada teori baru yang coba untuk dimunculkan kepada publik. Untuk menghindari benturan itu, janganlah hanya ada 2 poros, tapi harus ada 3 poros untuk menetralisir supaya benturan-benturan itu tidak terjadi head to head dan mengeras seperti 2019 yang lalu.
Tapi satu hal sebenarnya Mas Reza, menghindari benturan dalam politik itu agak sulit bagi saya. Sulit membayangkan pemilu itu adem ayem. Sulit dibayangkan kontestasi politik itu apa adanya gitu ya, tanpa ada sesuatu yang dipertentangkan secara serius. Pertentangan secara politik adalah hal biasa karena setiap partai ingin menang, mereka ingin mengakumulasi kekuatan politik sehingga mereka tampil sebagai pemenang dalam sebuah kompetisi. Yang tidak boleh itu dalam benturan ketika menggunakan cara-cara kekerasan. Yang tidak boleh itu ketika benturan-benturan itu menggunakan cara-cara seperti fitnah, hoax, membabi buta, dan adu domba. Itu yang mestinya dihindari. Kalau benturan-benturan itu bersifat ide, bersifat gagasan, mencoba untuk memberikan rekonstruksi yang jauh untuk kebangsaan kita ke depan, nggak ada soal. Misalnya kita melihat ada benturan ide yang disampaikan oleh AHY. AHY misalnya mengatakan bahwa dia ya dengan partainya, dengan poros perubahan, misalnya ingin mengevaluasi semua kebijakan-kebijakan politik yang menurut poros perubahan, menurut Demokrat dan AHY itu nggak bagus. Itu kan benturan dalam perubahan, Mas. Hmm. Jadi dalam konteks itulah saya membaca benturan itu adalah dia merupakan sesuatu yang inline, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dalam politik. Nah, cuman yang menarik adalah bagaimana cara menetralisir supaya benturan-benturan itu tidak mengarah kepada kekerasan dan ekstremisme. Kan itu yang sebenarnya imbauan yang disampaikan Erlangga, yang disampaikan juga oleh AHY menjadi relevan dalam konteks itu. Jangan lagi ada kelompok yang mengatakan bahwa dirinya lah paling benar, dirinya lah paling nasionalis, yang lain tidak benar dan tidak nasionalis. Itu yang disebut AHY bahwa jangan lagi ada benturan kutub ekstrem kanan dan kutub ekstrem kiri. Nah, saya kira dalam konteks itu semuanya bersepakat. Tapi sekali lagi, saya melihat bahwa pertemuan Erlangga dan AHY tentu bukan hanya untuk bicara itu, Mas. Pasti bicara yang lain. Terutama soal bagaimana kemungkinan dua partai ini bisa kerjasama di 2024. Baik. Karena sampai saat ini, kalau kita melihat Erlangga, kalau kita melihat AHY, nasib politiknya di 2024 bisa maju ataupun tidak, itu belum jelas. AHY betul dengan Demokrat berada dalam poros perubahan. Tapi AHY sampai saat ini belum juga diumumkan sebagai calon wakil yang akan mendampingi Anies Baswedan. Erlangga juga begitu, sekalipun berada di kubu pemerintah, sampai saat ini sikap politiknya juga sedikit cukup dilematis. Satu sisi poros KIB yang dibangun perlahan juga sudah mulai hampir bubar, PDIP punya jagoan, Gerindra punya jagoan. Dalam konteks itulah saya membaca. Jangan-jangan keduanya bertemu karena sama-sama ingin maju di 2024 dan belum mendapatkan pasangan yang fix. Jangan-jangan memang keduanya ingin membentuk satu poros politik supaya bisa berduet dan mendapatkan kongsi politik sehingga AHY dan Erlangga bisa duet dan bisa maju di 2024. Jangan-jangan itu yang sedang dibangun ini, Mas. Bukan yang sifatnya normatif, imbauan moral politik, ataupun sifat-sifatnya yang sifatnya substansi secara politik itu. Tapi ini lebih bagaimana kedua partai ini sangat mungkin membentuk satu poros politik sehingga AHY bisa maju, Erlangga juga bisa maju, Mas. Itulah yang disebut oleh AHY, yang disebut oleh Erlangga bahwa politik is the art of possibilities. Jadi politik itu serba kemungkinan. AHY bisa mungkin berkongsi dan menjadi bagian dari koalisi yang mungkin ditawarkan oleh Erlangga untuk bisa maju di 2024. Jadi kalau cuma sifatnya normatif, bicara tentang ekonomi, tentang demokrasi, saya kira AHY dan Erlangga sudah sering bicara itu, Mas. Baik, Mas Adi. Kalau misalnya memang terbentuk nih poros baru, kemungkinannya seberapa besar terbentuk poros baru tersebut dan apakah ini akan merubah peta politik secara nasional? Iya pastinya kalau poros Golkar dan Demokrat terbentuk akan berubah secara total. Satu yang berubah itu poros perubahan akan berkurang jumlah partai politiknya. Yang itu artinya Anies tidak bisa maju di 2024 karena kurang satu partai politik untuk menggenapi ambang batas presiden. Yang itu artinya PKS dan Nasdem harus menjadi poros-poros lain untuk menyelamatkan kepentingan politiknya. Kan itu yang terjadi selanjutnya. Yang ketiga, sikap PAN ya yang sampai saat ini belum menentukan sikap politik apakah ke PDIP, apakah ke Gerindra ataupun yang lain, mungkin juga bisa dianggap menjadi bagian dalam kepentingan politik poros baru yang ini. Jadi dinamika inilah yang selalu disebut oleh semua politisi. Politik kita itu serba mungkin. Satu-satunya yang tidak mungkin dalam politik kita itu adalah membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal. Selebihnya bisa diwujudkan, Mas, dalam kepentingan politik bersama. Sangat Jadi yang dinamis, saya ya. bayangkan di 2024 itu adalah semua partai politik berkepentingan
supaya ketua umum mereka, supaya elit mereka itu bisa maju. Tujuan manisnya adalah menang presiden. Tapi ada second plan yang sepertinya ingin ditarget oleh mereka, yaitu bahwa dengan majunya elit mereka sebagai kandidat capres dan copres, mereka akan mendapatkan kotel efek berkah politik elektoral supaya perolehan pileg mereka, perolehan anggota dewan mereka itu akan berlipat ganda secara signifikan. Itulah yang kemudian menjelaskan kenapa Erlangga Hartarto sampai saat ini tidak kunjung menyatakan sikap politiknya, apakah bergabung dengan Gerindra ataukah bergabung dengan PDIP, sekalipun Erlangga saat ini berada di kubu pemerintah. Baik, yang cukup menarik dari tadi juga AHY berkali-kali mengatakan bahwa sampai dengan saat ini kami masih dengan koalisi masing-masing. Tapi kita nggak tahu bagaimana ke depannya begitu ya, apakah perubahan ini akan terjadi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat malam. Selamat malam. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan